Dan yang keempat, saudara, penderitaan membebaskan kita dari perhambaan. Ibrani 2 ayat 15 mengatakan, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Penderitaan akan membebaskan kita dari perhambaan. Bagi mereka yang masih terikat oleh perhambaan dosa, mari kita melihat kehidupan kita hari ini. Masihkah ada hal-hal yang mengikat kehidupan kita sehingga kita tidak bisa bergerak maju? Masih adakah perhambaan-perhambaan yang menghambat kita sehingga doa-doa kita terhalang? Sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, itu tidak pernah sampai. Sebab terhalang oleh perhambaan-perhambaan, oleh ikatan-ikatan dosa. Bagi saudara yang hari ini masih terikat oleh perhambaan itu, mari datang pada Tuhan dan lepaskan itu di bawah kaki Yesus. Maka saudara akan mendapatkan kelegaan. Saudara akan mendapatkan bagaimana rasanya dibebaskan dari ikatan yang membelenggu kita, yang membuat kita tersandera oleh ikatan-ikatan itu. Kita harus mengingat bahwa setiap perhambaan akan membawa kita kepada kebinasaan. Sebab iblis tidak pernah memberikan sesuatu dengan gratis. Iblis tidak pernah memberikan sesuatu tanpa mendapatkan bayaran. Bahkan seringkali orang-orang yang datang pada perhambaan yang sesat harus mempertaruhkan jiwa untuk membayar harga dari perhambaan itu. Dan yang terakhir, saudara, yang kelima, penderitaan membuat kita dapat memahami penderitaan orang lain. Ibrani 2 ayat 18 mengatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan Yesus sendiri telah menderita oleh karena kita. Dan oleh karena dia sudah menderita, maka ia dapat memahami orang lain yang menderita. Dia mengerti setiap penderitaan kita. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesesakan, kita akan semakin lebih menyadari hal yang sama yang diderita oleh orang lain. Kita akan mempunyai empati ketika kita melihat orang lain mengalami pencobaan. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai atensi itu, maka saya yakin bahwa tangan kita pun akan dapat mengulurkan tangan kita. Kita menolong mereka yang dicobai. Kita menghibur, kita menguatkan mereka. Sebab kita mengerti apa yang mereka derita. Bagi mereka yang mengalami penderitaan karena sakit, datang padanya saat ini. Dia Allah yang pernah mengalami kesakitan yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Ia dilukai karena kita. Ia mengalami dan mengerti apa arti kesakitan. Bahwa setiap penderitaan yang kita alami tidak ada artinya dibandingkan apa yang sudah Tuhan Yesus alami. Tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang Tuhan derita di dalam saat-saat dia menuju bukit Golgota untuk menebus dosa kita semua. Oleh sebab itu, marilah di dalam setiap kehidupan kita, penderitaan Yesus itu mendorong kita
untuk menjadi pemberita kabar sukacita bagi orang lain. Penderitaan Yesus adalah bagi kita semua yang sudah percaya. Bahkan bagi kita yang sudah percaya, kita mempunyai kewajiban, kita mempunyai tanggung jawab untuk terus mengabarkan kabar kematian Tuhan Yesus itu bagi orang-orang lain. Kita melihat saudara-saudara terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi, jangan biarkan mereka berjalan di dalam kegelapan. Jangan biarkan mereka untuk terus berada di dalam perhambaan. Tetapi kabarkan terus kabar sukacita ini. Tuhan Yesus sudah datang, Dia sudah menderita, tetapi penderitaan itu ya, yang diakhiri dengan kematian di atas bukit Golgota, di atas kayu salib, ya, telah dikalahkan dengan kebangkitannya dari kematian.